Selamat pagi, jadi pada hari ini saya akan presentasikan mengenai proyek saya, yaitu dengan judul Perancangan Busana Wanita menggunakan elemen Ancient Chinese dengan teknik printing dan bordir pada brand The Jig. Jadi untuk bab 1, pendahuluannya di sini 1.1, yaitu latar belakang masalah. Banyaknya keanekaragaman budaya di Indonesia ini, salah satunya etnis Tionghoa yang menjadi bagian dalam Indonesia. Etnis Tionghoa sendiri di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu Totok dan Peranakan. Di mana Totok masih memegang kuat bahasa dan budayanya turun-temurun dari suku aslinya, melainkan Peranakan sudah berasimilasi dengan bahasa dan budaya lokal. Namun etnis ini tergolong sedikit karena jumlah yang kurang mendominasi. Kebanyakan orang suku Tionghoa di Indonesia kurang memperkenalkan budayanya dan kurang dikenalnya budaya-budaya Tionghoa. Mungkin persentase hanya masuk sebesar 1,2% dari total penduduk Indonesia. Dan jumlah terbesar peranakan suku Tionghoa diduduki oleh suku Jawa, kemudian disusul dengan Sunda dan Batak. Meskipun begitu, ornamen dan suku Tionghoa sangat beragam, bahkan memiliki sejarah dan asal-usulnya. Hanya saja media pengenalan ornamen ini terbatas. Karena sejarah dan budaya Tionghoa yang menarik inilah menjadi benang merah untuk brand The Jig, menggunakan tema Ancient Chinese dengan penemuan kuno yaitu teh herbal di China yang menggunakan resep bunga tertentu. Jenis bunga inilah yang akan dimasukkan menjadi ornamen desain. Selain itu, karena penggunaan baju Chinese ini minim digunakan, hanya digunakan pada acara tertentu seperti Tahun Baru Cina saja, desainnya kebanyakan terlalu formal dan tidak dikenakan kembali secara acara tersebut. Bahkan orang yang tidak membeli baju Chinese lagi karena hal tersebut. Sehingga banyak orang sekarang lebih menggunakan warna saja sebagai simbolis China dan meninggalkan penggunaan ornamennya. Banyak orang yang mulai meninggalkan budaya China ini bukan karena budayanya, namun karena cara penyampaian melalui fashionnya yang kurang beragam dan dianggap terlalu strict pada budayanya. Banyak sekali ornamen yang digunakan tanpa memfilter konsep dan modelnya kurang beragam. Hingga sekarang ini, hal inilah yang membuat brand The Jig ingin mengubah pandangan orang dengan penggunaan baju Chinese yang lebih wearable dengan pemilihan style yang sesuai dengan usia muda, yang aktif, dan dengan penggunaan printing serta bordir untuk menambah kesan wearable. Pemilihan warna juga disesuaikan dengan tema yaitu Ancient Chinese, yaitu dengan warna dasar coklat, dan warna trend Chinese sesuai YGSN. Lalu untuk 1.2, rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang busana wanita menggunakan elemen Chinese dengan teknik printing dan bordir pada brand The Jig. 1.3, tujuan perancangan. Merancang busana wanita menggunakan elemen Ancient Chinese dengan teknik printing dan bordir pada brand The Jig. Untuk batasan perancangan, di sini ada 3, yaitu batasan keilmuan, batasan material, dan batasan pasar. Batasan keilmuan yaitu ilmu seni dan desain, fashion, material menggunakan bahan yang ringan dan material yang cocok untuk di fabric printing, seperti lycra, polyester, dan crepe. Untuk batasan pasarnya dibagi menjadi 3 lagi, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Geografis ini untuk kota-kota besar Indonesia, khususnya Surabaya, Jakarta, Medan, dan Bali dengan buying capability medium to high. Demografis fokus pada wanita usia 23-35 tahun. Psikografisnya yaitu teori Fals ditunjukkan kepada thinker, yaitu dengan wanita dengan penghasilan menengah ke atas, sadar untuk memikirkan apa yang akan dibeli, serta dikenakan berdasarkan fungsi dan nilai. Untuk definisi istilah, yang pertama busana. Pengertian busana merupakan pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok untuk pemakai, serta sesuai dengan kesempatan. Dan ini ada dalam KBBI, Kemdikbud, mengenai busana. Lalu Chinese, yaitu sebuah negeri di Asia atau Tiongkok. Ancient merupakan purbakala, purba, setua, atau kuno. Dan bordir merupakan hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain, sulaman, dan tekad. Untuk 1.6 yaitu tahapan perancangan, yaitu untuk emfasisnya mengenalkan kembali budaya Chinese pada masa lampau dengan menggunakan elemen Ancient Chinese dan penggunaan teknik bordir pada desain. Desainnya karena kurangnya peminat pakaian menggunakan budaya dan kurangnya pengetahuan. Untuk ide yaitu ingin mendesain pakaian menggunakan elemen budaya Chinese bermotif fabric dan embroidery. Lalu menggunakan stylist software. Dan prototipenya membuat sampel busana Ancient Chinese untuk dicobakan sesuai dengan target dan dosen pembimbing. Untuk tes, siap untuk menerima feedback dan diberi masukan serta direvisi jika ada masukan mengenai problem yang ditemukan. Metode pengumpulan data yaitu metode data primer menggunakan kualitatif dan observasi, yaitu wawancara terhadap wanita usia 25-35 tahun dan terhadap 6 expert dan 12 ekstrim.
Observasinya melakukan observasi terhadap 3 brand tipologi, Shanghai Tang, Sang Lembar Kain, dan Earth Chili. Data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, website. Dan ini merupakan sistematika penulisannya untuk geografis, demografis, psikografis, lalu ada identifikasi masalah, data primer, ide, eksperimen, solusi, prototype, dan adanya kajian teori berupa busana wanita, style software, daily wear, embroidery, dan printing design, serta ancient Chinese. Berikut presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.